Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang arsip buku digital berbasis UI yang beranggotakan yang pertama ada saya, Farah Birundin Saifullah, dan rekan saya berikutnya. Saya Zainul Muhaimin dengan NIM 2124101102066. Lalu rekan saya Muhammad Akhiruddin NIM 212410102096. Lalu berikutnya adalah hasil presentasi kami yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota dengan pembagiannya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu ada bab 1 pendahuluan, yaitu 1.1 latar belakang. Pada saat ini, teknologi di Indonesia sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Telah banyak dikembangkan sistem maupun aplikasi yang dapat memudahkan berbagai aktivitas manusia. Pada era saat ini, semua aspek kehidupan telah mengalami modernisasi, seperti penyimpanan sebuah dokumen pada Google Drive atau lainnya, menyimpan sebuah data maupun uang. Namun, beberapa pihak masih belum saja dapat memaksimalkan potensi di era saat ini. Contohnya adalah arsip seperti dokumen pemerintah, sejarah, catatan penelitian, masih saja menggunakan kertas sebagai kunci utama penyimpanan arsip. Terkadang oleh keadaan waktu yang telah lama dapat membuat kertas tersebut menjadi rusak sehingga tidak dapat dibaca. Oleh karena itu, penyimpanan arsip secara digital dapat lebih mudah atau melindungi isi arsip tersebut dan lebih aman dibandingkan menggunakan kertas. Selain itu, arsip digital lebih mudah digunakan serta diakses di mana-mana. Selama itu ada perangkat digital yang mendukung. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah aplikasi yaitu arsip buku, di mana ada ruang lingkup aplikasi, yaitu 1.2, yaitu ruang lingkup aplikasi yang kami buat. Ruang lingkup aplikasi yang kami buat, yaitu pada aplikasi yang kami akan kembangkan nanti, memiliki fungsi utama di dalam mengolah arsip buku. Dapat digunakan oleh seluruh pengguna yang memiliki aplikasi ini. Jadi, bila kalian memiliki aplikasi ini, kalian dapat menggunakan aplikasi tersebut sebagai melihat buku atau menjelajahi buku-buku yang kalian belum pahami atau yang kalian belum miliki. Contohnya yaitu buku novel, buku sejarah, dan lain-lain. Untuk pengguna, fiturnya yaitu dapat melihat arsip buku serta membaca arsip yang telah dipilih. Jadi, pengguna ini dapat melihat buku, menambahkan arsip yang akan dibaca, serta memilih arsip yang akan dibaca. Untuk admin yaitu dapat menambahkan arsip, menambahkan atau merubah arsip, atau menghapus arsip buku. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu desain sistem. Di sini ada 2.1, yaitu gambaran umum sistem yang kami kembangkan pada aplikasi yang kami buat. Yang pertama yaitu admin, mengakses database arsip lalu menambahkan, merubah, atau menghapus arsip itu, datanya akan disimpan dan data arsip tersebut dapat dipilih oleh pengguna. Dan pengguna dapat memilih arsip nama yang akan dibaca, mana yang akan dibaca. Contohnya arsip novel Cinta oleh Starla atau lain-lain. Setelah itu pengguna dapat melihat langsung arsip yang dipilihnya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. 2.2 Bisnis proses model dan notasi. Seperti yang kita lihat di bawah, yaitu jika admin ingin mengentry data arsip, maka dia akan login terlebih dahulu dengan username dan password, lalu akan menampilkan data arsip, yaitu data arsip berdasarkan database arsip buku, yang lalu jika ingin melakukan CRUD operation, maka dia akan dapat menjalankan fungsinya, yang lalu akan mengaruhi data arsip, yang lalu akan ditampilkan kembali berdasarkan data arsip yang telah diubah. Lalu jika ingin selesai, maka akan dapat langsung close aplikasi. Lalu untuk pengguna, setelah membuka aplikasi, lalu dia akan langsung dapat melihat daftar arsip yang tersedia. Lalu jika ingin membaca sebuah arsip, maka dia akan memilih terlebih dahulu mana arsip yang akan dipilih. Lalu dia akan membaca arsip.
lalu selesai dan akan kembali ke menu melihat daftar arsip yang tersedia. Itu berdasarkan database arsip buku. Lalu jika ingin selesai, maka dapat langsung menghapus aplikasi. Lalu berikutnya adalah diagram objek, yaitu objek-objek yang satu sama lain saling terhubung. Yaitu di sini ada admin dan arsip buku. Admin di sini hanya ada satu, dia mengurus semua arsip buku, baik itu tambah, mengubah, maupun menghapus. Untuk inputan yang harus dilakukan untuk menambah arsip buku itu ISBN, judul, penulis, tahun terbit, dan path file. Ini untuk menambahnya. Lalu untuk kelas diagramnya, yaitu ada 2 kelas diagram, yaitu buku terhadap admin. Admin ini memiliki properti yaitu username dan password yang sama-sama berupa varchar, yang lalu dapat memiliki fungsi dalam kelasnya yaitu login yang berupa logian dan kelas change password yang berupa juga boolean. Lalu buku ini memiliki properti yaitu ISBN, title, author, year, dan path. ISBN berupa varchar, title berupa varchar, author berupa varchar, year berupa integer, dan path berupa varchar. Lalu memiliki fungsi getBooks, data tabel, threshold tabel, insert book, yaitu nilai boolean, delete book, nilai boolean, dan update book, nilai boolean. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian IRD, untuk IRD database di sini ada 2 entity, yaitu entity admin dan books. Untuk admin di sini ada kolom admin ID, username, password, dan is active. Dimana primary key dari entity admin ini adalah admin ID dan username memiliki constraint unique dan is active memiliki nilai default 1 atau true, dimana itu boolean. Lalu untuk entity books memiliki kolom book ID, ISBN, title, author, year, dan path. Dimana primary key dari entity books ini yaitu book ID dan ISBN memiliki constraint unique. Lalu untuk year ini tahun terbit, lalu untuk author di sini merupakan penulis buku. Lalu untuk path di sini merupakan path menuju file yang diinputkan, seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian running program. Langsung saja kita masuk programnya agar lebih jelas. Nah, untuk pertama membuka, kita di sini disajikan tampilan seperti ini. Kita bisa milih sebagai pengunjung atau admin. Ketika kita memilih admin, kita disuruh memasukkan username dan password. Untuk default username passwordnya, username-nya admin dan passwordnya buku 2022. Karena ini sudah diganti, kita masuk username dan password yang sudah diganti. Di sini ada fitur ganti password admin. Misalnya saya ganti dari yang tadi 123 kita ganti menjadi 1234, seperti itu. Nah, sukses mengganti password. Apabila kita sedang mengganti password dan tidak ada input, kita disuruh mengisikan passwordnya terlebih dahulu. Baiklah, kita coba masuk dengan password yang baru. Di sini juga seperti itu. Apabila ada input yang tidak dimasukkan, akan muncul peringatan. Lalu kita inputkan password. Apabila salah, maka akan muncul peringatan juga. Kita masuk dengan password yang sudah diganti tadi, yaitu 1234. Nah, berhasil masuk. Di sini admin akan langsung disuguhkan oleh daftar buku yang telah diinputkan, seperti itu. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus buku. Sebagai contoh, kita tambahkan 1 buku dan ISBN, judul buku, penulis, dan tahun terbit. Untuk tahun terbit dan ISBN di sini inputnya
diharuskan menggunakan angka seperti itu, tidak bisa menginputkan selain angka. Lalu untuk memilih file buku, di sini tinggal klik pilih file, maka akan muncul untuk memilih file bukunya dan akan otomatis terfilter file, yaitu file berupa PDF seperti itu. Kita masukkan, simpan. Nah, maka buku yang sudah ditambahkan tadi akan muncul di sini seperti itu. Lalu apabila kita ingin mengedit sebuah buku, kita bisa menggunakan fitur edit di sini. Sebagai contoh, buku tadi kita edit. Lalu apabila kan di sini untuk ISBN menggunakan constraint unik. Jadi apabila ada ISBN sama, maka akan muncul peringatan. Di sini kita menggunakan exception untuk menghandle hal tersebut. Kita coba. Nah, maka akan muncul peringatan data buku telah ada seperti itu. Kita coba ganti. Nah, maka data bukunya akan terganti seperti itu. Dan di sini untuk daftarnya kita bisa mengurutkan juga untuk setiap itemnya menurut kolom masing-masing. Lalu di sini kita juga menghapus buku yang telah ditambahkan. Apabila kita ingin menghapus, maka kita pencet yes. Nah, maka buku yang ada tadi akan terhapus seperti itu. Nah, di sini kita bisa logout. Lalu apabila Anda memilih sebagai pengunjung, untuk pengunjung di sini hanya bisa membaca dari buku-buku yang telah ditambahkan oleh admin seperti itu. Jadi setelah memilih pengunjung akan ditampilkan daftar buku yang telah ditambahkan. Lalu ada tombol baca di sini untuk membaca buku tersebut. Kita coba dengan mencet baca. Nah, di sini programnya akan otomatis menggunakan program PDF default yang ada di komputer tersebut seperti itu. Karena di sini saya menggunakan Nitro PDF, jadi menggunakan program tersebut. Selesai membaca, kita coba baca yang lain juga. Nah, untuk kecepatan membuka ini tergantung dari spesifikasi komputer penggunanya seperti itu. Lalu kita masuk sedikit ke bagian program. Di sini kita juga untuk di program kita sudah menggunakan SQLDB helper dan kita menggunakan view model di sini. Lalu untuk database kita di sini menggunakan database sistem SQLite. Di sini dapat dilihat di book archive ini merupakan database SQLite seperti itu. Jadi untuk database pengguna tidak perlu mengatur-ngatur lagi. Nah, di sini sudah terbuka ya. Kurang lebih seperti itu. Jika selesai membaca, kita tinggal mencet selesai membaca seperti itu. Dan di sini juga untuk user tidak bisa membuka dua buku sekaligus karena akan membuat komputernya itu banyak buku sekaligus, akan membuat komputer lambat seperti itu. Kita pencet selesai membaca, baru bisa membaca buku lain seperti itu. Jadi di sini kita database-nya menggunakan SQLite karena SQLite ringan dan pengguna tidak perlu mengatur-ngatur lagi. Database cukup mendownload dan menggunakan programnya langsung bisa seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Langsung masuk ke bagian kesimpulan. Nah, di sini aplikasi ini aplikasi berbasis WinForm. Jadi agar membuat aplikasi ini dapat menjalankan turut kita menggunakan CRUD, menggunakan database yang dimana di sini kita menggunakan SQLite sebagai database-nya ya. Yang lalu diumumkan dengan
program WinForm ini. Lalu fitur CRUD-nya menggunakan C# yang telah dihubungkan dengan database tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu menu yang kami buat ini sangat sederhana dan mudah digunakan untuk usernya. Tampilan aplikasinya terlihat seperti aplikasi Windows yang sudah biasa nampak familiar di pengguna Windows sebelumnya. Seperti itu. Karena fitur-fitur yang ditawarkan ini penggunaannya sangat luas. Ini bisa digunakan di perpustakaan atau bisa digunakan untuk pengguna biasa, bisa juga digunakan untuk instansi-instansi yang memiliki buku-buku yang bisa ditampilkan di pengunjung seperti itu, dan bisa ditambahkan oleh admin itu sendiri. Baiklah, sekian presentase dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.